Tahun 2025 membawa angin segar bagi sektor pertahanan Indonesia, khususnya terkait perkembangan kekuatan udara TNI Angkatan Udara dan penguasaan teknologi canggih proses manufaktur. Sudah ada 2 perkembangan dalam tahun ini. Indonesia diberitakan telah menandatangani MOU dan kontrak kerjasama pengadaan jet tempur generasi kelima buatan Turki, Taycan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Indonesia akan memborong 48 unit Jetcan dan diperkirakan akan menjadi negara asing pertama di dunia yang menggunakannya sekaligus memproduksi komponen-komponennya. Kerjasama pertahanan dan industri pertahanan merupakan sektor prioritas terdepan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki selain perdagangan, energi, konstruksi, dan kesehatan. MOU Taycan ditandatangani pada 11 Juni 2025 di Jakarta saat pameran Indo Defense 2025 dan pada 26 Juli 2025 dilanjutkan dengan kontrak implementasi di Istanbul saat pameran pertahanan IDF 2025. Dengan total nilai kerjasama diperkirakan mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 162 triliun rupiah, akan menjadi bagian penting dalam modernisasi TNI. Kesepakatan government to government antara Indonesia dan Turki ini patut kita apresiasi karena dikatakan oleh kedua pihak bahwa kerjasama ini tidak hanya soal pembelian barang, tetapi juga transfer teknologi, yaitu mencakup pembangunan fasilitas produksi dan pemeliharaan di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia dan mitra lokal lainnya. Kehadiran jet tempur Khan nantinya diperkirakan untuk melengkapi lisensi produksi jet tempur Rafale yang rangka perakitan pesawatnya dilakukan di markas PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Dalam sebuah wawancara kepada antaranews.com awal Juli 2024, Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan mengatakan di luar offset yang menjadi standar Kemhan RI, kami usulkan satu proposal yang bernama Engineering Work Package atau EWP. Paket kerja rekayasa atau EWP merupakan lingkup kerja yang ditetapkan dalam proyek rekayasa. Biasanya digunakan dalam industri konstruksi dan industri lainnya yang menguraikan tugas-tugas rekayasa, hasil yang diharapkan, dan jangka waktu tertentu. EWP ini sangat penting karena jet tempur Khan menggunakan mesin TF35000 produksi Tusas Engine Industries yang rencananya juga bakal disuplai ke PT DI sebagai penerima benefit transfer teknologi berupa lisensi produksi dalam rangka memperkuat rantai pasok global dari Turkish Aerospace Industries. Mesin TF35000 sebagai sumber tenaga penggerak jet Khan mampu membuat pesawat melaju dengan kecepatan melebihi Mach 3. Berkat spesifikasi mesinnya yang berdaya dorong sebesar 35.000 pon, alias jauh lebih baik dibandingkan mesin TF10000 yang merupakan versi afterburner dari TF6000 yang hanya memiliki daya dorong hingga 6.000 pon. Kantor cabang TAI di Indonesia sudah beroperasi di markas PT DI sejak Agustus 2024 lalu. Bagi anak usaha Defense ID ini, keberadaan lisensi produksi teknologi canggih sangat penting sebagai pondasi untuk membangun industri dirgantara nasional yang lebih kuat. Salah satu aspek dalam target Indonesia Emas 2045 adalah kemandirian Republik Indonesia dalam memproduksi jet tempur kelas dunia secara mandiri. Potensi devisa negara dari sektor industri pertahanan diperkirakan akan berlimpah karena tren belanja militer negara-negara dunia melonjak drastis dalam 3 dekade terakhir. Negara-negara tetangga Indonesia dan juga untuk kawasan Asia sangat berpeluang untuk menjadikan Khan dalam daftar belanja pertahanannya. Ongkos pengiriman dan pembuatannya akan jauh lebih murah dibandingkan pengimpornya langsung dari Turki. Bagi TAI, mereka pun akan diuntungkan karena adanya revenue sharing antara lisensor dengan lisensi yang berkeadilan bagi kedua belah pihak. Tidak heran bila PT DI mengajukan proposal berupa Engineering Work Package untuk setiap pengadaan jet tempur mancanegara apapun produknya. Bangsa Turki tampaknya memiliki semangat berdikari dan berdaulat yang sama tingginya dengan bangsa Indonesia. Setelah terbiasa berkolaborasi dengan Rolls-Royce untuk memproduksi mesin-mesin pesawatnya, kini Turki ingin memproduksi mesin buatannya sendiri dan bahkan
kini bekerja sama dengan Indonesia. Pada 15 Januari 2025, Haluk Gorgun, Presiden Badan Industri Pertahanan Turki, menyatakan bahwa setelah 2030 KAN akan terbang dengan mesin domestik sepenuhnya. Pada 15 Mei 2025, TEI merilis gambar resmi dan data teknis pertama TEI TF35000. Fase pertama dari visi itu adalah desain detail dan kualifikasi yang dilakukan pada periode 2022 hingga 2029. Produksi pesawat pertama yang disebut Block 0 akan selesai pada 2026 dan penerbangan perdananya akan dilakukan pada 2026-2027. Hingga saat itu, TAI menargetkan untuk memproduksi 3 prototipe. Konfigurasi Blok 1 direncanakan akan dikembangkan hingga tahun 2029. Diikuti pembuatan 10 jet tempur Blok 1 direncanakan dalam lingkup tahap 2. Pada tahap 3 antara 2034 dan 2040, kegiatan pengembangan dan produksi massal blok-blok TFX lainnya direncanakan dengan target produksi 2 pesawat per bulan. Lompatan modernisasi militer dan visi menjadi bagian dari rantai produksi global terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini. Kita bisa melihatnya dari kasus-kasus Indonesia pada masa lalu yang melibatkan jet tempur buatan negara lain, yakni seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dulu, pemerintah Indonesia sempat hendak mengincar jet F-35 buatan Amerika. Namun terkendala biaya waktu dan proses yang terlalu jelimet karena Indonesia harus memborong F-15 terlebih dahulu. Selain itu, ada kritik keras terkait skema kerjasama dengan Amerika Serikat dan keberadaan 2 fitur siluman Autonomic Logistic Information System atau ALIS dan Operational Data Integrated Network atau ODIN yang berpotensi memicu efek samping yang berbahaya bagi kedaulatan RI. Fitur ALIS dan ODIN dalam F-35 menghubungkan para penggunanya di seluruh dunia alias data sharing, serta cuma bisa bergantung pada teknisi Lockheed Martin Amerika Serikat untuk semua pemeliharaan dan pembaharuan jet-jetnya. Amerika Serikat memiliki rekam jejak mendominasi hubungan dan pilih-pilih kasih. Kalau Anda bukan Israel, jangan bermimpi mendapatkan perlakuan setara dan bahkan istimewa. Pada Mei 2016, pemerintah Amerika Serikat dan Lockheed Martin secara tentatif sepakat untuk mentransfer 21 teknologi kepada Korea Aerospace Industries berdasarkan ketentuan perdagangan offset yang merupakan bagian dari kontrak Korea Selatan untuk memperkenalkan F-35A ke depannya. Namun, seiring perkembangan rencana kemandirian Korsel dengan program KF-21-nya, beberapa tahun kemudian pemerintah AS memblokir transfer teknologi 4 teknologi vital jet tempur kepada perusahaan-perusahaan Korsel, yaitu radar AESA, Infrared Search and Track atau IRST, Pod Penargetan Elektro-Optik atau EOTGP, dan teknologi pengacau frekuensi radio atau RF Jammer. Akhirnya, itu jadi berpengaruh juga kepada pihak Indonesia yang tadinya berkolaborasi dengan Korea Selatan dalam akuisisi dan produksi jet tempur, dan berharap dapat menjadi bagian dari mata rantai pasokan global. Pemerintah Korea Selatan pun tidak memberikan akses transfer teknologi radar dan lain-lainnya itu kepada Indonesia. Sehingga wajar saja jika sekarang jet KF-21 Boramae tidak lagi menjadi pilihan utama pemerintah Indonesia untuk pengadaan dan penguasaan teknologi jet tempur canggih berteknologi terkini. Indonesia saat ini mengandalkan 33 pesawat F-16IM, BM, C, dan D yang semuanya itu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Selain itu, ada 16 pesawat Sukhoi 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama. Itu tidaklah cukup bagi TNI AU untuk merespon secara serentak dan simultan dalam simulasi operasi tempur jika terjadi gangguan serentak di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Saat ini TNI AU hanya bisa mengerahkan kekuatan untuk di Jawa dan Sumatera saja. Bahkan keterbatasan beberapa suku cadang pesawat serta keterbatasan jenis dan jumlah peluru kendali juga menyebabkan kesiapan tempur pesawat F-16 dan Sukhoi 27 maupun 30 tidak maksimal. Padahal
Untuk memenuhi Alutsista Minimum Essential Force atau MIF tahap 3 periode 2020-2024, TNI AU menargetkan bisa memiliki 344 unit pesawat, 32 unit radar, 72 rudal, dan 64 unit penangkis serangan udara. Seperti pepatah lama, lain padang, lain belalang. Dalam sebuah unggahan X-nya pada 11 Juni 2025, Presiden Turki Erdogan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap inisiatif Presiden Prabowo untuk pertahanan NKRI dengan kepercayaannya kepada Jetkan. Erdogan meyakini bahwa industri pertahanan Turki dan Indonesia akan semakin maju pesat dengan kolaborasi kedua negara. Kata Erdogan dalam unggahannya itu, "Saya berjanji perjanjian ini yang mengungkap perkembangan dan titik yang dicapai oleh industri pertahanan dalam negeri dan nasional kita akan bermanfaat bagi Turki maupun Indonesia." Visi-visi berdikari teknologi dan berbisnis maju di level internasional ini tentunya tidaklah murah dan tidaklah mudah, bahkan berdarah-darah. Namun, begitulah prosesnya. The secret of getting ahead is getting started. Rahasia menjadi yang terdepan adalah dengan segera memulainya. Tentunya ini juga perlu kita kawal bersama dan terus konsisten dikerjakan ke depannya oleh pemerintah Indonesia dan industri pertahanan Indonesia.